Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga kita masih diberi taufik, hidayah, inayah untuk hadir tempat yang penuh berkah ini guna mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'akum fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah, yatluna kitabahu, ya, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan mempelajarinya, kecuali Allah turunkan sakinah, ketenangan di dalam dada-dadanya. Jemaah sekalian yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan sahabat beliau serta orang-orang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Baik, jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat Ramadan tinggal kurang lebih 1 bulan lagi. Insyaallah sebelum kita lanjutkan pelajaran rutin kita, insyaallah sedikit beri penguatan, pengingat kembali pada kita semua akan pentingnya menyambut Ramadan. Karena apabila kita tidak persiapkan dengan baik, maka kita akan luput dari berbagai macam kebaikan. Sebagaimana ketika ada seorang tamu yang agung datang, tentu segala bentuk keprotokolerannya diatur sedemikian rupa. Ya, diatur sedemikian rupa, tidak ada celah kesalahan sedikit pun. Kalau ada tamu, Pak Presiden atau Pak Gubernur atau tamu negara, maka ini perlu persiapan untuk menyambut kedatangannya. Apatah lagi jemaah sekalian, yang datang ini bukan sekedar tamu biasa, tapi Ramadan yang datang membawa banyak kebaikan, yang datang membawa banyak pintu-pintu kebaikan. Itu ada beberapa hal, beberapa poin yang perlu kita perhatikan, mengingatkan kembali, sebagaimana kita sudah memahami. Tapi yang namanya manusia itu kadang kala kita lalai, kadang kita lupa. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Itulah gunanya kita saling menasihati. Ad-dinun nasiha. Agama itulah nasihat. Hanya dikatakan manusia an-nisyan, itu nisyan itu lupa. Makanya manusia al-insan, lupa. Maka
selalu mau diingatkan. Thayyib. Jemaah sekalian yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita harapkan, perhatikan dalam kesempatan ini, ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling utama. Ya, doa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan Ramadan kembali. Karena kadangkala diri kita terlalu yakin, over yakin bahwa esok kita masih hidup. Terlalu yakin diri kita bahwa Ramadan tahun ini kita masih dapat. Kita seolah-olah hidup, waktu selalu kadang di pihak kita. Seolah-olah umur adalah janji yang pasti. Kita pastikan bahwa kita masih ada esok, masih ada tahun depan. Umur adalah titipan. Kita kadang menunda taubat karena merasa masih ada esok hari. Kita kadang menunda amal karena kadangkala yakin masih ada sebentar. Ya. Kita menunda berubah karena merasa masih ada Ramadan berikutnya. Padahal tidak ada satu pun jaminan dari kita yang memegang, dan kita tidak mau memegang, dan kita tidak tahu jadwal kematian kita. Kita tidak tahu. Kita nggak paham kematian rahasia Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita duduk di sini, esok lusa kita tidak tahu. Makanya kadang-kala kita over percaya diri bahwa umur kita masih ada 10 tahun kemudian, setahun kemudian. Maka ini yang menjadi penyebab ya kebanyakan kita lalai dari waktu karena kita menganggap bahwa umur kita masih panjang. Ya, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, jadikanlah salat sebagai salat perpisahan. Artinya apa? Artinya apa? Kita tidak ada yakin bahwa esok masih dapat salat. Masih dapat. Artinya jemaah sekalian, dalam hal ini kita ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan Ramadan tahun ini. Apa doanya? Allahumma sallimni Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallimhu minni mutaqabbala. Dihafal? Dihafal ya? Ini doa 6 bulan sebelum Ramadan. Para ulama salaf terdahulu, para sahabat, mereka berdoa 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Mereka berdoa agar didapatkan Ramadan tahun ini. Ya, mereka berdoa agar dapatkan Ramadan tahun ini. Kapan kita berdoa? Dan kapan ini kita over? Karena kita terlalu yakin dengan umur kita masih dapat tahun depan. Kita lupa, lalai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita banyak dosa, sedikit amalan, dan kita angan-angan kita panjang, kita masih hidup. Padahal salaf terdahulu dosa mereka sedikit, amalan mereka nunggu luar biasa, tapi mereka kematian di depan matanya. Ya, sehingga itu yang menyebabkan mereka khawatir tidak mendapatkan Ramadan, karena Ramadan adalah fursat azimah, kesempatan yang besar, kesempatan yang agung. Para salaf terdahulu mengatakan, andai kang mayat di dalam kubur dibangkitkan kembali, kira-kira apa yang mereka minta? Mereka ingin minta supaya semua hari-harinya Ramadan terus. Ini ya Bapak sekalian, bahwa kita berdoa, jangan lupa berdoa, lalai kita. Ya,
Kita terlalu percaya diri, pede kepada diri kita bahwa kita masih dapat Ramadan. Enggak. Doa. Doa sejinul mukmin, doa senjatanya orang beriman. Dan doa, banyak orang berdoa itu bukti tauhidnya kepada Allah. Coba kita buktikan. Banyak berdoa itu bukti bagusnya tauhidnya kepada Allah seseorang. Seorang benarnya tauhidnya seseorang kepada Allah. Ini bukti. Kenapa? Coba lihat orang musyrik. Mereka berdoa kepada siapa? Sesembahan mereka. Banyak berdoa kepada mereka, sembah mereka, takut kepada mereka, mengharap kepada sesembahan mereka, khawatir pada sembah mereka. Coba lihat. Kita sedikit berdoa, itu bukti kurangnya tauhid kita kepada Allah. Coba orang-orang musyrik sedikit berdoa tidak? Sedikit berdoa tidak? Coba lihat. Khawatirnya mereka, takutnya mereka kepada sesembahan mereka. Tapi kita, makanya para ulama mengatakan bahwa tanda tauhidnya seseorang hamba benar itu adalah banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak berdoa. Ya. Coba ini bisa dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, doanya mereka sungguh luar biasa. Masa kita kalah sama mereka? Kita punya Allah. Maka ini jamaah sekalian yang perlu kita kan yaitu banyak berdoa kepada Allah SWT. Allahumma sallimni Ramadan. Ya Allah, selamatkan saya, sampaikan saya kepada Ramadan. Ya. Wasallim li Ramadan, dan sampaikan Ramadan kepadaku. Ya, wa tasallimhu minni mutaqabbala, dan sampaikan saya dengan amalan ibadah yang diterima. Ini doa. Dihafal nih? Dihafalnya? Perbanyak. Indah sujud, ketika sujud. Ya. Karena jamaah sekalian, berapa Ramadan yang sudah kita lewati? Apakah benar sudah merubah keadaan hidup kita? Ini menjadi masalah. Apakah Ramadan betul-betul membawa ampunan dosa kita sudah diampuni oleh Allah? Atau kita kadang-kala masih menyambungnya dengan kebiasaan lama? Kadang-kala kita ngajak orang berbuat baik, meninggalkan dosa. Apa mereka katakan? Belum siap. Kenapa emangnya? Hai, dia pun siap. Kenapa demikian? Kenapa? Karena mereka merasa nyaman dengan dosanya. Ya, merasa nyaman dengan dosanya. Mereka tidak siap berubah karena ya, dihias-hiasi oleh syaitan, merasa nyaman dengan dosanya. Demikian juga kita jamaah sekalian, jangan sampai kita nyaman dengan keadaan kita sendiri. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita masih nyaman, masih kita berada di zona nyaman kita, artinya dalam hal berbuat maksiat. Jangan sampai demikian, karena adalah tipu daya syaitan menghias-hiasi amalan ibadah yang nampaknya secara zahir itu adalah tidak ada masalah, tapi niatnya setan sungguh luar biasa menjerumuskan kita. Maka jangan sampai hal terjadi demikian jamaah sekalian. Maka kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Ya, jamaah sekalian yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, kita banyak berdoa kepada Allah. Wasallim li Ramadan, dan sampaikan Ramadan kepadaku. Yang pertama agar saya sampai ke Ramadan, yang kedua Ramadan sampai kepada saya. Maksudnya Ramadan pasti datang, belum tentu kita menyambutnya. Ya. Dan juga kita berdoa kepada Allah agar ketika kita mendapatkan Ramadan, kita bisa maksimal beribadah.
Kita berdoa pada Allah, maksimalkan beribadah agar kita diberi kekuatan, kesehatan, taufik, ya. Karena persoalannya banyak yang kaum muslimin, kita lihat dalam keadaan, ya, kebanyakan kaum muslimin tiap Ramadan datang, banyak yang berpuasa, banyak juga yang tidak berpuasa. Banyak yang berpuasa tapi tidak sholat, lebih menjaga puasanya daripada sholatnya. Ya, banyak berpuasa tidak bisa sholat lail. Banyak ya datang Ramadan tapi tidak bisa diberi taufik oleh Allah untuk beribadah semaksimal mungkin karena dia sakit dan seterusnya. Maka kita berdoa pada Allah agar diberi kesehatan, ya, diberi kekuatan untuk beramal semaksimal mungkin. Dan juga yang paling penting itu kita bertobat Allah Subhanahu wa taala. Taubat sebenar-benarnya taubat. Apa bedanya taubat dan istighfar? Dibedakan kan? Apa kata Rasulullah SAW? Inni astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali saya beristighfar dan bertobat kepada Allah sebanyak 100 kali. Apa bedanya taubat dan istighfar? Ini dibedakan kan? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Andai kan sama, kenapa disatukan kalimatnya? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Apa bedanya? Sedang kita ucapkan. Perbedaan secara zahir, istighfar itu lisan, ya, amalan lisan. Taubat amalan hati. Ini perbedaan yang pertama, ya. Istighfar, makanya ketika ucapkan astagfirullah harus dilepaskan. Istighfar ketika seorang berbuat dosa, berbuat kesalahan, ya, berbuat kesalahan, ya. Dalam surah Ali Imran dijelaskan, idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum fastaghfirullah lidzunubihim. Ketika seorang hamba berbuat zalim, menzalimi dirinya, maka dia langsung istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Pahami ini? Ya. Kalau tobat, apa kira-kira tobat? Ya, tobat ada syaratnya. Tidak semudah istighfar. Ya, karena di sini intinya puasa Ramadan apa? Puasa Ramadan apa? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Allah ampuni ma taqaddama min dzambi. Man qama Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosanya. Nah, ini menjadi masalah jamaah sekalian. Kadang-kadang kita dosa kita anggap biasa. Tapi memang sih manusia biasa bukanlah orang terbaik, orang yang tidak punya dosa. Bukan. Tapi orang yang terbaik, kullu bani Adam khata'un. Ya, setiap anak cucu Adam itu berbuat dosa. Wa khairu khata'in, dan sebaik orang yang berbuat dosa at-tawwabun, orang yang bertaubat kembali kepada Allah SWT. Dan menjadi masalah kadang-kala kita anggap biasa dosa. Sebenarnya bukanlah dosa yang paling berbahaya, tapi yang paling berbahaya adalah rasa terbiasa dengan dosa sehingga tidak ada rasa lagi. Ini rasa terbiasa dengan dosa sehingga tidak ada rasa lagi. Ingat jamaah sekalian, melihat aurat perempuan haram tidak? Haram.
Tapi sekarang kita tidak ada rasa bersalah kita melihat yang haram. Ini masalah. Bukan dosa yang bermasalah, tapi diri kita yang bermasalah. Terlalu terbiasa dengan dosa sehingga tidak ada rasa bersalah di dalam diri kita, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini menyebabkan kita kadang-kala menganggap lalai kita. Coba jamaah sekalian, kaum muslimin secara umum, ada enggak yang mau makan babi? Ada tidak? Sensitif kan? Tidak mau makan babi, haram. Tapi kalau perkara yang lainnya, dosa-dosa yang lain, apakah mereka mengatakan haram? Apakah mereka takut? Tidak. Kenapa? Babi tidak terbiasa, tidak pernah dia coba. Coba pemabuk udah biasa minum khamar, ada rasa khawatir sama mereka, sama Allah? Tidak. Kenapa? Terbiasa dengan khamarnya. Artinya jangan sekali apa yang sudah biasa itu menjadi diri kita kurang sensitif, tidak ada rasa lagi. Maka jangan biasakan diri kita pada hal-hal yang dianggap mudah kita berbuat dosa. Ya, ini berbahaya sekali. Karena kapan kalau diri kita sudah menganggap tidak, apa artinya? Sudah menganggap diri kita sudah biasa, kita merasa nyaman dengan dosa tersebut sehingga tidak ada rasa bersalah kepada Allah, tidak ada rasa khawatir, takut kepada azab Allah. Banyak dosa kita yang anggap biasa dalam diri kita. Akhirnya apa? Hati tidak ada sensitif lagi. Coba bagaimana para sahabat Rasulullah SAW ketika ya turun ayat khamar, mereka keimanannya sungguh luar biasa. Ya, ini bahaya sekali. Jadi jamaah sekalian, ini jangan sampai kita harus jujur dalam diri kita. Banyak dosa yang kita anggap biasa dalam diri kita, sehingga rasa itu ada kaidah saking. Coba kalau pertama kali naik, ada yang sudah naik ya tanah haram, umrah atau haji, ada ya, pertama kali luar biasa ya, masih mau naik. Tapi coba kalau 10 kali mi orang, apakah sama dengan pertama dengan yang tidak, dengan yang ke-10? Apakah sama rasanya ketika pada saat pertama kali naik ke Baitullah? Apakah sama rasanya ketika yang ke-20 atau 10 kali? Tidak kan? Coba kalau ada makanan, pertama kali kita makan enak sekali, itu ya kesan pertama sungguh luar biasa. Tapi kalau sudah 10 kali, gimana rasanya? Udah biasa. Begitu juga dosa. Jangan kita anggap kecil dosa. Ya, jangan kita kecil. Kapan sudah terbiasa itu bukan, sekarang kita bukan dosa lagi, sehingga membuat diri kita ya ini menjadi penyebab mungkin yang menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya ingat jamaah sekalian, sebelum kita tutup, Ramadan adalah bulan yang suci. Bulan yang suci Ramadan. Maka kita harus datang dengan hati yang suci. Ibaratnya ini wadah hati kita. Ramadan adalah air. Kapan kotor wadahnya, maka air juga ikut keruh. Ya, makanya kapan juga wadahnya bersih, maka air juga jernih. Maka seperti itulah Ramadan. Ya, kapan hati kita bersih, insya Allah kita menyambungnya dengan baik. Tapi kapan hati kita kotor, berat. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan bahwa engkau tidak bisa salat malam, bangun salat malam itu tanda
bahwa dosa-dosa yang engkau perbuat yang menghalangimu bangun salat lail adalah dosa-dosa. Mungkin ini jamaah sekalian yang menyebabkan kita terhalangi dari taufik Allah ya untuk baca Al-Quran, sedekah, amal ibadah yang lain, karena masih banyak dosa-dosa yang belum kita tobati. Ya, masih banyak dosa-dosa yang belum kita tobati. Maka jemaah sekalian, hendaklah kita betul-betul bertobat kepada Allah sebelum masuknya Ramadan. Sekira cukup dulu itu. Ada 2 poin yang amat penting kita jalankan sebelum masuknya Ramadan. Banyak berdoa dan banyak bertobat. Ya, banyak bertobat. Sebagaimana saya kata tadi, ya kita seakan-akan terlalu over pede kepada Allah. Ya, sehingga menyebabkan kita lalai. Kita terlalu yakin bahwa hari kita masih ada esok, dan kita terlalu yakin Allah Maha Pengampun, sehingga kita lalai dari bertobat kepada Allah. Ya, makanya perlu juga ini 3 rukun ibadah harus kita pahami. Yang pertama, 3 rukun ibadah sudah berlalu. Pertama, mahabbah. 2, ibadah itu harus dengan rasa cinta kepada Allah. 3, 2, al-khawf, rasa takut kepada Allah. 3, roja, mengharap kepada Allah. Ibadah tanpa roja akan muncul khawarij, akidahnya khawarij. Ibadah tanpa khauf, ibadahnya murji'ah. Ini paham ya Bapak sekalian? Maka kadang-kala kita over pede, kita seperti pahaman murji'ah, tidak ada rasa takut lagi sama Allah. Allah ampuni dong, Allah pasti ampuni, tidak ada rasa khawatir. Makanya ini 3 rukun ibadah kita tanamkan dalam diri kita. Mahabbah, bentuk cinta kepada Allah. Kedua, khauf, rasa takut kepada Allah. 3, roja, harap kepada Allah. Khauf, takut azab Allah. Roja, harap ampunannya. Ini harus dikumpulkan. Rukun ibadah dikatakan ibadah sempurna ketika terpenuhi ini. Ya, saya kira cukup jamaah sekalian. Yang mudah-mudahan 2 ini menjadi modal dasar untuk sebelum masuk Ramadan. Ini menjadi hal yang sangat penting. Segera cukup jamaah sekalian. Yang mudah-mudahan manfaatnya bagi kita semuanya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.